Selamat malam kawan Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Fit atau Agen Burung Tulungagung ya. Pada malam hari ini teman-teman, saya menjawab pertanyaan teman Kicomania. Akhir-akhir ini banyak sekali yang bertanya, Om, murai batu saya kurus itu bagaimana cara menanganinya kayak gitu. Terus ada lagi yang tanya, Om, saya beli murai batu setelah 1 minggu kok kurus sekali. Saya beli murai batu muda hutan 1 minggu kurus kayak gitu teman-teman. Jadi di burung murai batu atau burung lain itu yang namanya penyakit kurus itu pasti terjadi, tetapi kita bisa mengantisipasi atau mengatasinya kayak gitu teman-teman. Terus di video kali ini teman-teman, ini sebetulnya saya mau unboxing dulu, tetapi apa ya teman-teman, sebetulnya yang saya buka ini bukan ini teman-teman yang mau saya buat konten, tapi burungnya kasihan ini tadi saya taruh di bawah karena ini tadi kirim atau salah pengiriman kayak gitu teman-teman. Orangnya pesannya betina Medan, tetapi di pengirimannya itu salah tangkap, keliru murai batu lain jenisnya. Jadi jenisnya ini nias teman-teman, atau silangan dengan nias. Bentar ya, saya keluarkan dulu teman-teman. Ini murai batu masih dorong ekor ya, jadinya balak-balak sembur kayak gitu teman-teman. Gemuk sekali. Sorry teman-teman. Jadi kasihan ya, daripada kasihan di dalam sini terus. Oke teman-teman, bentar. Mana ya? Oke. Yang kanan apa yang kiri ya? Saya lupa ini. Om Odivia, Om, penanganan murai batu pilek atau pas mabung itu bagaimana? Oke Pak, videonya sudah saya buatkan ya, dicek. Itu gampang-gampang sulit ya, tetapi kita bisa mengatasinya pastinya. Dicek dulu ya Pak ya. Nanti saya tambahi kekurangannya. Oke teman-teman, di sini ada dua ekor murai batu teman-teman. Ini saya buatkan praktek ya. Jadi kalau tidak salah ini dulu tunggalnya. Jumlahnya ada 7 ekor, ini masih 2 ekor. Ini burung murai batu dari kepulauan ya teman-teman. Masuknya Malaysia tetapi daerah Kalimantan. Jadi dia mempunyai darah gembung ya. Ini jenisnya ekor hitam tapi ada kepalanya putih teman-teman. Tetapi yang saya bahas bukan itu. Ini salah satunya. Ini dulu ada 2 ekor sebetulnya pesanan tapi belum diambil ya. Ini salah satunya dulu mengalami hal yang namanya kurus teman-teman. Entah ini saya lupa, tapi sekarang udah gemuk induk semua teman-teman. Jadi ada beberapa faktor burung kurus kayak gitu teman-teman. Ini saya bagikan menurut pengalaman saya. Misalkan teman-teman punya pengalaman lain, nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya, saya pin. Jadi sebelumnya saya minta maaf, tadi juga ada yang tanya kok enggak live Om kayak gitu. Jadi seharian itu sibuk sekali. Jadi ini baru saja pulang dan belum sempat balas semua komentar teman Kicomania ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi di sini ada 2 burung teman-teman. Ini burungnya asalnya muda hutan rawatan lama teman-teman. Jadi dari sana itu udah pilihan. Dulu jumlahnya banyak sekali teman-teman, dari pengepul yang berada di Sarawak atau mana itu. Pokoknya yang bawa orang yang kerja di kapal kayak gitu teman-teman. Saya dibawakan kayak gitu. Jadi jumlahnya banyak, dipilih dari sana itu sudah rawatan lama dan dipilih semua. Jadi dipilih ada 15 ekor kalau tidak salah, yang 7 atau berapa, pokoknya yang separuh itu dijual dia, yang separuh jual ke saya, istilahnya saya yang ambil kayak gitu teman-teman. Terus di sini jumlah 7 ekor ini tidak sampai sini itu tidak semuanya gemuk teman-teman. Tetapi alhamdulillah saya rawat udah gemuk-gemuk semua, hinduk-hinduk semua, sampai dadanya itu
buntet ya kayak gitu teman-teman, dan aktif sekali, udah mulai rajin bunyi kayak gitu teman-teman. Yang mau saya bilang ini bagaimana perawatannya, tetapi sebelum saya menjelaskan perawatannya, kita harus tahu teman-teman, saya bagikan. Jadi faktor burung kurus kita harus tahu. Jadi penanganannya itu agak berbeda ya, hampir sama tapi agak berbeda. Yang pertama, yang sering teman-teman keluhkan, yang sering teman-teman curhatkan pada saya, yaitu mudah hutan yang kurus teman-teman. Jadi ada beberapa kicomania yang tanya ke saya, oh obat cacingnya apa, kayak gitu, kurang lebihnya kayak gitu teman-teman. Perlu teman-teman ingat, mudah hutan itu kalau kurus itu bisa menyebabkan kematian kalau tidak sembuh-sembuh teman-teman kayak gitu. Tapi kita sebelum menyembuhkan harus tahu penyebabnya. Jadi mudah hutan itu biasanya kurus, faktor pertama itu karena stres teman-teman, tetap stres. Kenapa saya bilang stres? Yang awal mulanya burungnya di hutan enak-enak, dijaring atau dipikat, akhirnya ditangkap. Dan waktu ditangkap dia posisinya takut, kadang-kadang makanannya tidak sesuai dengan perawatannya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Apalagi burung mudah hutan itu teman-teman kicomania ngerawatnya tidak sabar, baru dapat udah dijemur, dikeluarkan dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Itu biasanya mengakibatkan burung tersebut kalau mudah hutan ya itu stres. Stresnya bertahap teman-teman. Jadi beberapa teman kicomania, Om sudah saya rawat 1 bulan kok kenapa makin lama makin kurus kayak gitu ya teman-teman. Ya itu tadi perawatannya kurang pas biasanya seperti itu dan stres. Adapun yang agak sulit ya teman-teman, dari misalkan sekitar 3% atau 5% itu rata-rata burungnya super teman-teman, super sulit. Memang saya pernah mengalaminya. Ketika sudah saya rawat tetap saja kurus dan perlu ekstra perawatan kayak gitu ya. Terus penanganannya bagaimana sudah ada di channel ini teman-teman, cara merawat burung murai batu kayak gitu teman-teman. Tetapi akan sedikit saya bahas. Yang intinya itu misalkan teman-teman kicomania dapat burung baru mudah hutan kayak gitu ya, itu udah kelihatan agak kurus, itu sebetulnya yang perlu kita lakukan itu obat itu nomor 2 teman-teman kalau saya. Kenapa obat nomor 2? Biasanya burung tersebut kalau sudah cocok makanannya itu biasanya dia cepat gemuknya cepat. Jadi jarang sekali burung murai batu mudah hutan itu yang cacingan itu jarang sekali, jarang saya temui teman-teman. Kenapa jarang? Yaitu sudah saya buktikan itu memang benar. Faktor utamanya dia stres. Jadi penanganannya yang pertama cukup taruh tempat tenang, makanannya itu perlu kita jaga teman-teman. Yang pertama kalau misalkan teman-teman, kalau saya sih di sini menggunakan yang stabil itu ulet kandang ya. Ulet kandang saya kasih makan furnya 511 itu untuk penggemukan kayak gitu teman-teman. Nanti setelah dimakan ulat, dimakan burung itu cepat. Yang pertama itu makanannya. Yang kedua taruh di tempat tenang dan hangat dan terang kayak gitu. Tenang, hangat dan terang. Tujuannya untuk apa? Ditenang karena burung yang stres itu dia perlu istirahat. Jadi kalau kita keluarkan dia loncat ke sana, loncat ke sini, semakin lama loncatnya itu akan ngeleyang. Ngeleyang itu kurang bertenaga ya teman-teman. Itu lama-lama udah kelihatan dia kalau dia akan sakit kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya terang, supaya dia terang dan hangat itu supaya dia kelihatan kalau makan kelihatan. Kalau malam tidak kedinginan seperti itu teman-teman. Itu kita biarkan, yang penting jaga kebersihannya. Seperti burung ini. Jadi cukup saya kasih makan di sini, tidak saya udak-udak, tidak saya keluarkan sama sekali. Ini udah udah gemuk-gemuk semua, udah ginuk-ginuk semua kayak gitu teman-teman. Jadi untuk teman kicomania perlu diingat kalau membeli burung mudah hutan dia sudah tidak bertenaga, itu tidak usah kita pegang, itu udah kelihatan. Jadi burung mudah hutan itu kalau normalnya tek kelihatan ya aktif, agresif. Tetapi kalau dia loncatnya cuma kelemprek-kelemprek, tidak usah dipegang, berarti burungnya udah mengalami kurus kayak gitu. Dan itu pastilah 90% stres, bukan karena cacingan kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua obat. Obat apa yang digunakan teman-teman? Saya tidak menyebutkan merek, tetapi saya biasanya itu menggunakan vitamin B ya, terserah teman-teman bisa menggunakan apa, pokoknya vitamin B itu.
Tetapi kalau misalkan ada lukanya itu, misalkan ada lukanya, biasanya saya kasih antibiotik tetaklor gitu ya teman-teman. Ini tidak saya tunjukkan, tetapi di video ini sudah dapat kayak gitu teman-teman. Itu tadi menangani burung mudah hutan kayak gitu teman-teman. Ada lagi teman kicomania, burung yang istilahnya gacoran, tetapi semakin lama semakin kurus. Itu pernah saya temui sedikit kasus, yaitu burungnya dipaksa fur teman-teman. Jadi saya juga sering menemui burung yang walaupun tangkaran itu karena dia sebelumnya saya beli di Manja dengan dibanyakan EF, dia itu makan fur kurang dimakan. Itu bisa kita furkan, tetapi tidak teman-teman, harus melalui proses sedikit-sedikit ya. Tetapi kalau misalkan kita los, itu biasanya seperti itu. Terus ada lagi kurus yang cacingan itu ada teman-teman, tapi biasanya terjadi pada burung rawatan lama atau tangkaran kayak gitu teman-teman. Kenapa di mudah hutan tidak ada? Itu kasusnya mudah hutan kembali lagi biasanya dia itu stres kayak gitu. Terus penanganannya untuk burung yang cacingan biasanya terjadi itu pada burung rawatan lama ya, mudah hutan yang rawatan lama. Kalau yang baru itu jarang sekali saya temui, atau tangkaran ya. Itu penanganannya teman-teman kicomania itu kalau misalkan pengen mudah itu dikasih obat cacing manusia, kombanterin itu juga bisa ya. Untuk dosisnya itu sedikit saja. Misalkan ditaruh di tempat minum itu 1 tetes saja itu sudah cukup, atau kalau di Tulungagung itu belenduk ya, obat belenduk murah sekali, dikasih 1 tetes itu tidak beracun, itu juga bisa menyembuhkan. Tetapi kalau misalkan mau alami, teman-teman kicomania bisa menggunakan, kemarin ada yang tanya itu menggunakan apa teman-teman? Pinang ya, pinang itu bisa, tetapi penggunaannya itu harus ditumbuk teman-teman. Pinang muda harus ditumbuk dan dikasih air, tetesan airnya itu dikasih 1 tetes ya, jangan banyak-banyak kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi penanganannya itu kalau misalkan mau obat jadi, itu namanya obat saya udah temui ya, mereknya Lakurus ya, udah ada mereknya Lakurus, teman-teman bisa cari itu untuk penanganannya. Terus apalagi ya? Yang selanjutnya setelah kasih obat itu kembali lagi makanannya teman-teman harus dijaga kayak gitu. Kalau misalkan menggunakan jangkrik, usahakan yang lunak-lunak, jangan yang istilahnya jangkrik udah tua keras ada bulunya, itu kan apalagi bukan jangkrik terek ya. Kalau terek itu atau jangkrik alam itu agak lembek. Tetapi kalau jangkrik keras udah kurus dikasih makan keras, itu pasti pencernaannya akan tambah parah kayak gitu teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman pengalaman saya tentang menangani penyakit kurus. Semoga membantu teman kicomania. Jadi yang intinya untuk mudah hutan itu sebetulnya itu faktor stres kayak gitu teman, kebanyakan. Jadi 90% itu saya alami itu stres. Karena apa? Pernah kalau ditanya Om apa pernah menangani kematian kayak gitu ya. Ya kalau dihitung murai batu mati itu awal dengan sampai sekarang itu mungkin ratusan teman-teman. Karena saya pernah datangin itu 100 ekor itu hampir mati semua, enggak berani jual. Itu pernah teman-teman, juga kurus-kurus saya buka, saya ternyata pancingnya enggak ada, anunya juga enggak ada. Setelah saya teliti ternyata salah beli burung, saya dikasih istilahnya dulu impor pertama ya dari Batam ya, karena enggak ada orang di sana, itu dikasih BS teman-teman. Itu pernah juga kita alami. Alhamdulillah bisa bangkit ya, sampai sekarang bisa jualan kayak gitu. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Bagaimana anakan supaya bisa makan fur kering? Thanks you. Biasanya Pak, misalkan anakan itu kalau di sini dipancing, kalau di sini ada ulet kandang ya, itu dipancing dengan fur lembut, fur kering lembut, itu dikasih ulet kandang biasanya yang banyak. Tetapi kalau misalkan ulet kandang tidak ada, kroto ya, fur yang sudah dihaluskan lembut tapi kering, atasnya itu dikasih kroto pagi. 1 porsi, biasanya siang itu udah mau dimakan ya. Nanti kalau fur lembut udah dimakan, dioplos dengan agak kasar, lama-lama kasar gitu Pak ya. Oke teman-teman kicomania, Karangwaru hadir. Oke siap Pak, satu kota ini. Oke sekian dulu, terima kasih yang sudah support channel ini, terima kasih yang memberi like-nya. Semoga bermanfaat. Misalkan ada kekurangannya, teman-teman pengalaman lain tentang murai batu kurus bisa
ditulis di kolom komentar, nanti akan saya pin biar teman-teman di Kicomania lainnya bisa membaca kayak gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Salam Kicomania, semoga bermanfaat.